Assalamualaikum, selamat sore. Saya akan mempresentasikan keperawatan bencana tentang kekeringan. Pengertian kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana yang ditandai dengan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu berkepanjangan atau berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kekurangan pasokan air dalam waktu yang lama akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Menurut Parwata et al. 2014, kekeringan merupakan hubungan antara ketersediaan air yang berada di bawah minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan, serta ekonomi. Penyebab dan kekeringan itu yang pertama adalah curah hujan rendah. Penyebab kekeringan yang pertama dan paling umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Rendahnya curah hujan tersebut diakibatkan rendahnya tingkat produksi uap air dan awan. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Yang kedua, global warming. Penyebab kekeringan berikutnya adalah global warming atau yang sering disebut pemanasan secara global yang hampir terjadi di seluruh dunia. Penyebab dari timbulnya global warming sangat beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya. Penyebab yang ketiga yaitu minim daerah resapan. Alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikit cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Penyebab yang keempat yaitu letak geografis. Selain minim daerah resapan, kekeringan yang terjadi di Indonesia sedikit banyak juga dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa yang diapit dua benua dan dua samudera. Indonesia secara geografis juga terletak di daerah monsun yang merupakan fenomena alam di mana sangat sering terjadi perubahan iklim secara ekstrim disebabkan perubahan tekanan udara dari daratan. Perubahan tersebut menyebabkan jet stream effect dari lautan yang menghempas daratan dengan hawa panas. Hawa panas dan air tersebut membuat banyak daerah yang awalnya memiliki kandungan air menjadi kering. Hal tersebut diperparah apabila musim kemarau itu tiba. Penyebab kekeringan yang kelima itu kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis merupakan kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya kapasitas dan daya tampung air akan berkurang sangat drastis dan hal tersebut akan memicu timbulnya kekeringan saat datangnya musim kemarau. Klasifikasi kekeringan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kekeringan meteorologis, kedua kekeringan hidrologis, yang ketiga kekeringan pertanian. Kekeringan meteorologi sendiri itu kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan yang terjadi berada di bawah kondisi normal dalam satu musim. Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama terjadi kondisi kekeringan. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi meteorologi sebagai berikut. Kering apabila curah hujan antara 70% sampai 80% dari kondisi normal atau curah hujan di bawah normal. Sangat kering apabila curah hujan antara 50% sampai 70% dari kondisi normal atau curah hujan jauh di bawah normal. Amat sangat kering apabila curah hujan di bawah 50% dari kondisi normal atau curah hujan amat jauh di bawah normal. Kekeringan hidrologis. Kekeringan ini berkaitan dengan kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air waduk, danau, dan air tanah. Ada jarak waktu antara berkurangnya curah hujan dengan kurangnya ketinggian air muka sungai, danau, dan air tanah, sehingga kekeringan hidrologis bukan merupakan gejala awal terjadinya kekeringan. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi hidrologis adalah sebagai berikut. Kering apabila debit sungai mencapai periode ulang aliran di bawah periode 5 tahunan sangat sering. Apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran jauh di bawah periode 25 tahunan amat sangat kering. Apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran amat jauh di bawah periode 5 tahunan. Kekeringan pertanian. Kekeringan ini berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah atau lengas tanah sehingga tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah terjadinya gejala kekeringan meteorologis. Intensitas kekeringan berdasarkan definisi pertanian adalah sebagai berikut.
Kering apabila 1/4 daun kering dimulai dari ujung daun atau terkena ringan sampai dengan sedang. Sangat kering apabila 1/4 sampai 2/3 daun dimulai pada bagian ujung daun atau terkena berat. Amat sangat kering apabila seluruh daun kering atau busuk. Nama dari kekeringan itu sendiri dapat menimbulkan yang pertama, matinya berbagai macam tanaman. Tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Selain menjadi pasokan makanan, tanaman juga sangat bermanfaat untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Mayoritas tanaman akan mati apabila kekeringan. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya oksigen, pangan, dan maraknya polusi. Yang kedua, minimnya sumber air minum. Manusia dapat bertahan selama beberapa hari tanpa makan, namun tanpa minuman manusia akan kesulitan bertahan hidup. Kurangnya sumber air minum dapat menyebabkan dehidrasi dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dampak yang ketiga, minimnya sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Air merupakan komponen yang paling penting bagi manusia. Selain untuk minum air, juga digunakan untuk kebutuhan mencegah, memasak, dan kebutuhan lainnya. Kurang sumber air akan berdampak pada kesehatan manusia. Solusi untuk mengatasi kekeringan, yang pertama itu membangun dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Yang kedua, membangun waduk pada beberapa daerah potensial. Yang ketiga, memelihara atau melakukan rehabilitasi konversi lahan dan air. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Yang kelima, melakukan reboisasi terhadap hutan dan penghijauan pada area permukiman warga maupun di jalan besar. Demikian presentasi saya. Terima kasih.